Yang kedua, apa sih kemuliaan kitab Bidayatul Hidayah yang kita akan baca? Terus apa kehebatan kitab ini? Dulu ada 3 sahabat. Yang pertama namanya Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus. Satunya Al-Habib Syekh Al-Jufri. Yang ketiga orang Hadramaut. Asli Hadramaut, penduduk Hadramaut. Bukan habaib. Mereka bertiga mengikat janji. Kita akan ziarah Rasulullah. Dan dalam perjalanan kita amalkan isi kitab Bidayatul Hidayah. Kalau betul niat kita dalam mengamalkan Bidayatul Hidayah, maka insya Allah kita minta kepada Allah agar kita dipertemukan dengan Rasulullah. Maka diamalkan oleh 3 tersebut isi kitab Bidayatul Hidayah. Diamalkan dalam perjalanannya menuju Al-Madinah Al-Munawwar. Sampai di Madinah mereka tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Apa yang salah dari kita? Ayo kita ulangin lagi. Kita amalin di Madinah Al-Munawwarah Bidayatul Hidayah dengan ikhlas karena Allah. Bukti Allah menerimanya adalah perjumpaan kita dengan Rasulullah. Diamalin, subhanallah. Selesai mereka mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah untuk yang kedua kalinya, berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan per orang di antara mereka hadiah. Al-Habib Syekh diberi tongkat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di India. Sedangkan yang orang Hadramaut ini, Hadrami asli ini, diberikan wadah dan disuruh kembali ke Hadramaut. Sedangkan Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus dikasih buku notas, ya buku kecil sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan disuruh dakwah di Mesir. Pergi masing-masing dengan tugasnya. Yang orang Hadramaut ini pulang ke Hadramaut, habis majelis ditanya majelisnya, kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa? Karena di Hadramaut kehidupan susah. Dia mau misalnya mau kebuli, dia mau uduk, dia nasi ulam, macam-macam. Semuanya ada. Berkat gas'ah, berkat apa? Wadah yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dakwahnya banyak orang iqbal, banyak orang datang untuk apa? Belajar syariat Nabi Muhammad. Sedangkan Habib Syekh Al-Jufri pergi ke India, beliau tidak punya keluarga di sana sehingga beliau tinggal di gunung, di goa. Ada orang-orang India yang bisa terbang, mengejek muslimin di India. Mana jagoan kalian? Mana ulama kalian? Bisa nggak terbang kayak kita? Ya, ada ilmu jin, ya sihir. Jadi ada orang terbang, jangan heran. Bisa aja dipakai diangkat masjid. Ya, jangan heran. Jangan percaya dengan kelebihan orang-orang di luar Islam, karena itu adalah ya imma sihir, ya imma ihana. Kalau enggak sihir, kalau enggak kelebihan tanpa sihir, tapi tujuannya menghinakannya. Karena dengan kelebihan itu mereka menjadi sombong. Akhirnya apa? Ada yang kenal dengan Habib Syekh, datang kepada Habib Syekh. Ya Habib Syekh, ini orang India, orang Hindu ini apa? Mengejek-ngejek kita muslimin, dia bisa terbang. Apa namanya kalau pendeta, bukan pendeta, apa namanya? Biksu, ya.
bisa terbang. Gimana nih Habib? Kata Habib Syekh, oh, dia nantang muslimin, nantang ulama muslimin, nggak usah pakai ulamanya. Tongkat terbang, gebukin tuh orang. Tongkat yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbang, digebukin itu orang sampai jatuh. Akhirnya itu biksu masuk Islam. Nah, dengan itu dakwahnya Habib Syekh makbul, diterima di India. Sedangkan Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, beliau pergi ke Mesir. Di Mesir gudangnya ulama. Di Mesir saat itu gudangnya ulama. Bingung mau dakwah gimana? Apa faedah buku notes yang dikasih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau pergi ke Jami'atul Azhar dan makom beliau ma'ruf di Mesir. Ini kejadian nyata, bukan kejadian dusta. Dan kejadian ini di zaman Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang ngarang qasidah Ya Arhamar Rahimin. Beliau Habib Abdurrahman bin Mustafa di antara murid Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Pergi ke Al-Azhar, subhanallah di Al-Azhar lagi ada pertemuan. Karena pimpinan Al-Azhar meninggal dunia. Siapa badalnya? Siapa yang menggantikannya? Sibuk. Ada dibagi tempat ya. Tempat ulama, tempat tulabul ilm, penuntut ilmu, tempat awam. Kan Habib Abdurrahman bin Mustafa di tempat orang awam. Karena beliau pendatang, nggak ada yang kena. Datang waktu salat. Datang waktu salat. Siapa yang jadi imam? Menurut ulama, yang berhak menjadi imam adalah afgahuhum, yang paling mengerti fikih. Bukan agra'uhum, bukan yang paling bagus bacaannya, bukan. Nah, bacaannya bagus, lupa kunut, dia bingung, Akhirnya makmumnya bingung, dianya bingung, nggak tahu udah sholatnya gimana. Ya, afgahuhum, yang paling mengerti fikih. Siapa di antara kita yang paling mengerti fikih? Saya, namanya. Kita kasih setiap orang kertas untuk mencatat sunnah-sunnah salat. Siapa yang terbanyak, dialah yang menjadi imam. Kita kasih waktu setengah jam. Dibagiin kertas. Semuanya dibagiin, ulamanya, murid-muridnya, kemudian orang awam. Siapa tahu ada orang awam yang ada. Inilah kehendak Allah ya, mengangkat derajat hambanya. Habib Abdurrahman dapat itu kertas. Beliau nulis. Karena di Hadramut fikih ini udah apa? Udah mendarah daging. Jadi enggak pusing, dan mereka mengamalkan ilmu yang mereka pelajari. Beda sama kita, di majelis ingat Allah, keluar majelis ngeliat paha, lupa deh. Kalau mereka enggak, di majelis, di luar majelis ilmu yang mereka dapat. Jadi ilmu itu nyangkut, benar-benar mereka fahami dan hafal. Semuanya nyatat para ulama. Ada yang dapat 200 sunnah, masya Allah, yang dapat 200 sunnah. Udah setengah jam dikumpulin. Ada yang dapat 300 maksimal. Wah, ada ulama nih 300, dia yang berhak jadi imam. Ayo kumpulin semuanya. Dari tulabul ilm. Semua dikumpulin. Ya, tulabul ilm pasti lebih dekat lebih dikit daripada gurunya. Orang awam apalagi, tapi satu. Masih nulis aja. Udah selesai. Dapat berapa ente? Cepat kumpulin. Afwan, masih banyak, ini baru 500 sunnah yang Anda tulis. Masih banyak belum Anda tulis, waktunya kurang katanya. Berapa? 500 sunnah. Dicek sama ulama. Ternyata ini sunnah yang benar. Kalau gitu dia suruh jadi imam. Perjanjian. Ruish, pakaiannya asal. Bukan pakaian seperti orang Mesir atau orang Saudi. Jadi imam, Allahu Akbar. Setelah itu para ulama bingung. Ini siapa nih orang? Kok dia bisa alim seperti ini?
sebagaimana saat ini kita sedang mencari pimpinan Al-Azhar. Ya. Kalau gitu kita uji ini orang. Kita nggak usah pakai berdebat lagi, udah sunnah aja kita kalah. Maka kita akan uji, jangan-jangan dia cuma tahu sunnah, ya kan? Cuma tahu sunnah, tapi nggak tahu ilmu yang lainnya. Kita uji dia. Setiap ulama mempersiapkan 10 pertanyaan. Jadi ada 10 ulama, setiap orangnya mempersiapkan 10 pertanyaan. Nanyanya nggak satu-satu. Bulan nanya aja. Ya, nggak langsung dijawab satu orang. Yang kedua, sampai 100 pertanyaan baru dijawab. Ingat pertanyaan satu aja udah lupa gitu ya. Kalau kita nih orang normal, satu aja udah lupa. Maka dijawab satu persatu oleh Habib Abdurrahman bin Mustafa. Andai kata beliau ragu dalam jawaban, beliau buka notesnya itu. Ya, ada jawaban. Ya, notes yang dikasih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu orang perhatiin nih, kayaknya notesnya nih. Nama Habib Abdurrahman taruh notesnya di meja gini di pinggir ya. Beliau duduk. Datang waktu sholat berikutnya. Ada orang perhatiin, oh notesnya nih. Berarti dia pinternya nyontek nih. Sholat Habib Abdurrahman lagi. Tanpa ujian lagi udah. Allahu Akbar. Ba'da shalah melanjutkan jawaban. Jawaban yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Satu jawaban beliau ragu. Megang notesnya hilang. Ada yang curi. Marah Habib Abdurrahman, mana buku saya? Belaga apa? Belaga enggak tahu. Maka Habib Abdurrahman saat itu saking marahnya beliau jadi raksasa. Besar sampai makan lampu apa? Masjid Al-Azhar. Lampunya dimakanin. Kata Habib Abdurrahman, mau kalian balikan notes itu atau kalian aku makan seperti aku makan lampu ini? Langsung pada takut, dibalikin. Ternyata bukan sekedar alim, wali juga nih orang. Bisa jadi raksasa. Dibalikin. Karena Habib Abdurrahman terpilih menjadi Imam Al-Azhar. Begitu beliau meninggal, makamnya sampai sekarang ada di pemakaman Imam Al-Azhar. Alaihi ridwan Allah. Ini kisah nyata. Terdengar kisah itu kepada gurunya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Oh, Abdurrahman melakukan itu. Langsung ditulisin surat sama Habib Abdullah bin Husain. Ya Abdurrahman, ittaqullah, takwalah engkau kepada Allah. Ketahuilah bahwa karamatul awliya, bahwa keramat bagi para awliya seperti darah haid pada wanita. Jangan kau tampakkan di mana-mana. Dimarahin sama gurunya. Kalau kita kan, keren ya. Para habaib kita nggak demen orang nampakin keramat. Maka dijawab oleh Habib Abdurrahman dengan rasa hormat, Habib, itu datangnya tiba-tiba. Saya juga kagak tahu karena saya menyelamatkan buku yang diberikan oleh Rasulullah.